Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Pernahkah kita menghadapi orang yang sangat menyebalkan? Mungkin saat ini langsung muncul wajah orang itu dalam pikiranmu. Repotnya, seringkali orang ini adalah orang yang dekat dan sering berinteraksi dengan kita. Tetapi ketahuilah fakta ini, semakin dekat diri kita dengan seseorang, maka semakin besar potensi kita bergesekan. Efek dari gesekan itu sendiri ada dua jenis, bisa saling menajamkan, memberi keuntungan, atau justru saling melukai. Dua efek tersebut ditentukan oleh keputusan kita. Saat kita memutuskan untuk meresponi dengan marah, kesal, dan kecewa, maka efek buruk yang kita terima. Tetapi saat kita menyingkapinya dengan positif, maka efek baik yang akan kita nikmati. Nah, supaya kita terus menikmati efek baik, meskipun menghadapi orang yang menyebalkan, berikut ini beberapa tips menghadapinya. Yang pertama, sabar. Kalau kita berkata sabar itu ada batasnya, dan percaya dengan statement itu, maka jadilah seturut dengan apa yang kita percayai. Kesabaran itu akan mencapai batasnya, dan suatu saat pada titik tertentu, kita akan meledak dalam kemarahan. Mulai ubahlah keyakinan kita bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Jadi setiap kali kita mau hilang kesabaran, maka alam bawah sadar kita yang menyimpan keyakinan itu akan mengingatkan dan memberikan kita kesanggupan untuk menghela nafas dan melanjutkan kesabaran kita. Jauh lebih baik untuk tetap sabar dibandingkan meledak dalam kemarahan yang justru menyakiti diri kita sendiri. Yang kedua, tenang. Ketenangan sangat berkaitan dengan kematangan dalam menghadapi orang, situasi, dan keadaan. Untuk beroleh ketenangan ketika berhadapan dengan orang yang menyebalkan memang tidak mudah. Apalagi jika orang yang bersangkutan sudah sangat berulah. Niat untuk membalas seringkali mendidih di hati. Biasanya dalam kondisi seperti itu, kita pun jadi terpancing untuk marah, kesal, atau uring-uringan. Padahal nurani kita menyadari bahwa yang dibutuhkan adalah ketenangan untuk menghadapi orang yang menyebalkan. Tetapi terkadang suara hati itu kita abaikan. Akhirnya kita lebih memilih mengikuti emosi negatif yang sedang bergejolak dalam diri kita. Konflik pun jadi tercipta, perkataan mulut kita pun saling menyerang dan akhirnya menyakiti. Setelah melepaskan kekesalan, biasanya kita pun menyesal dan mulai mengevaluasi diri dan mendapatkan suatu kesimpulan, yaitu dibutuhkan ketenangan menghadapi orang yang menyebalkan. Jika saja kita bisa tenang dari awal, maka hasil akhirnya pun akan berbeda. Ibarat api tersiram dengan air, begitulah diri kita seharusnya ketika menghadapi tingkah laku orang yang menyebalkan. Ketenangan mengalahkan kemarahan. Yang ketiga, mengampuni dan melupakan. Bagaimana bisa melupakan keburukan orang lain yang berdampak negatif pada diri kita? Tidak mudah. Mengampuni mungkin bisa, tetapi melupakan rasanya mustahil. Itulah yang seringkali menjadi dasar keyakinan kita. Alhasil, di mulut saja kita berkata sudah mengampuni, padahal realitanya kita selalu menghindar, bahkan tidak mau lagi berbicara dengan orang yang bersalah kepada kita. Memang, melakukan tindakan mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain sangat dibutuhkan faktor X, yaitu faktor Tuhan. Jika saja kita bisa mengingat bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Pengampun terhadap diri kita yang sering berbuat salah kepadanya, maka besar kemungkinan kita pun akan bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Sebab jika kita sudah menyadari bahwa diri kita pun telah diampuni dan dilupakan kesalahannya oleh Tuhan, masakan kita mau terus menyimpan kesalahan orang lain? Pastinya tidak. Yang keempat, teruslah berbuat baik. Mempertahankan ketulusan dan kebaikan kita di hadapan orang yang menyebalkan juga tidak mudah. Tetapi percayalah, jika kita terus berbuat baik kepadanya, maka diri kita akan bertumbuh menjadi orang yang matang dan dewasa. Mungkin orang itu tidak berubah, tetapi diri kita sendiri yang justru berubah menjadi lebih baik. Jadi, tidak ada salahnya jika kita berbuat baik demi perubahan diri kita sendiri. Lalu, apakah orang yang menyebalkan itu tidak kunjung berubah? Sadarilah bahwa perubahan itu bukan hasil upaya kita, melainkan keputusan orang itu sendiri yang dipengaruhi oleh nuraninya, yang membuat dirinya mengambil keputusan untuk berubah. Yang kelima, nikmatilah kehidupan. Hidup itu harus dinikmati walau berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan. Jangan sampai sudah diberikan hidup tapi jadi cepat mati, gara-gara sering dengki, kesal, dan marah. Jadi, nikmatilah kehidupan dengan bersyukur dan bersuka cita senantiasa. Masalah kecil jangan dibesar-besarkan, dan masalah besar harus disederhanakan.
Masih banyak urusan lain yang lebih penting dan layak untuk dipikirkan daripada hanya berfokus kepada satu orang yang menyebalkan. Penuhi pikiran kita dengan hal positif dan hal-hal yang penting agar hidup bisa dinikmati. Sebab isi pikiran dan hati sangat menentukan jenis kehidupan seperti apa yang akan kita jalani. Hidup mau dinikmati atau cepat mati, keputusan ada di tangan kita. Itulah 5 cara menghadapi orang yang menyebalkan. Tentunya itu semua butuh sikap pantang menyerah dan ketekunan untuk mewujudkannya. Tidak selalu berhasil. Jadi jika gagal, bangkitlah kembali dan coba lagi. Lakukan terus-menerus sampai menjadi pribadi yang ahli dalam menghadapi orang yang menyebalkan.